Mulai go. Sudah aku serahkan segera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-faradis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu takunu sababun na'im. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan sesepuh kita Al-Mukarram Tuan Guru Al-Farid dan kawan-kawan semua, mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita malam ini ya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita keluar juga dari majelis ini dalam keadaan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nyambung pengajian kita yang terdesak minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu. Ngulang ya, ngulang kaji namanya. Kau bukan ngajar tapi ngulang kaji. Saya yakin kawan-kawan ya, apalagi Guru Al-Farid sudah paham tentang pengajian kita ini. Yang jelas kita mengkaji hadis kau apa ya? Apa manfaatnya sudah kita jelas dah. Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan ya dah. Ba'asahullah ya yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Itu intinya. Siapa daripada umatku yang belajar hadis, yang akan belajar apa di sini? Menjago, menghafal, mengamalkan. Atas umatku kata Nabi itu arba'ina hadisan, 40 hadis. Ya, Allah bangkitkan di yaumil akhir nanti bersama ulama fikih. Ini hadis sebagai motivasi kita untuk belajar hadis. 40 hadis. Dosa yang tinggi-tinggi sampai ke apa? Paling rendah kan? Ada. Dan dibangkitkan Allah bersama ulama. Wa fi riwayatin, dan dalam diriwayat lain itu Nabi akan memberikan pertolongan langsung kepada kita. Nabi yang langsung datang. Memberikan pertolongan kepada kita. Padanya kalau kita mau. Ini rahasia orang yang menghafalkan hadis dan mengajarkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita masuk ke hadis yang ketiga, karena hadis yang ketiga kemarin belum tuntas. Baru batas dikit, dikasih waktu 15 menit. Guru Al-Farid banyaknya sudah, ya kita sudahkan. Ya tak, Ustaz Ega. Ya. Kita masuk ke ngulang hadis yang ketiga. Ya. Al-Majalisus Salis fil Hadisis Salis. Ya. Min arba'in an-Nawawiyah. Hadis arba'in yang kita kaji. Hadis yang rendah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan Abi Abdurrahman ya. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda.
Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun. Islam itu atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa saumu ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti tingkatan kesahih hadis itu tidak ada diragukan. Kenapa paling tinggi? Paling tinggi riwayat hadis itu Bukhari. Nah, kalau lah kata Bukhari itu arti kata hadis ini sahih. Yang kedua baru Muslim. Bunyal Islam dibangun, ya. Islam itu atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang sering kita dengar tuh dalam setiap kita 5 kali dalam sehari kita wajib mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib tak? Asyhadu, Nabi itu memakai kalimat asyhadu. Tidak a'lamu, i'lamu. Ada. Tidak ada pakai kalimat. Ngapa pakai asyhadu? Saya bersaksi. Jadi ada orang kalau nama bersaksi itu, pasti yakin, ya, harus yakin. Ini nama orang jadi saksi. Menyaksikan sesuatu itu ya nak yakin dulu. Kalau tidak yakin macam mana? Itu. Bersaksi. Sama kalau kau nak bersaksi itu berarti harus tamu syaratnya dengan harus melihat, harus mendengar dan diucapkan. Orang buta jadi saksi, kira-kira bisa tak? Tak bisa. Apa kata mamak tu, macam mana pula nak jadi saksi? Saksi orang nikah, orang tuli. Orang kata orang sudah sahnya tak dengar kan? Maka kita harus memang satu, ini akidah kita. Yang pertama hadis ini kategori ada 2. Akidah dan amal. Itu isi hadis. Isi hadis yang ketiga ini akidah dan amal. Jadi orang yang bersaksi itu satunya harus yakin dulu. Tak bisa kita taklid di dalam akidah ni, tak bisa. Tak bisa kita harus taklid. Kalau masalah furu'iyah silakan. Kalau masalah akidah tak boleh. Okey. Kalaulah kita diminta saksi, saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan saya, Muhammad adalah utusannya. Lah yakin mengkosatkan dalam diri kita. Ada? Sudah. Berarti kita harus disiko. Kita tak ketemu. Dengan Nabi pun kita tak ketemu. Kita hidup bukan di zaman Nabi, kita pun percaya dengan Nabi. Kan macam itu? Kita harus ada pembuktian untuk menjadi saksi. Harus punya pembuktian. Orang nak jadi saksi, kau ditanya, mana bukti kau? Ngaku Allah itu Tuhan kau. Kita butuh bukti. Pertama harus yakin dan kedua bukti. Maka Rasulullah memakaikan kalimat asyhadu ni berarti bersaksi ke berarti galau. Mata dibutuhkan, mendengar pendengaran kita dibutuhkan dan mulut juga kita dibutuhkan. Macam mana orang nak bersaksi dengan mata buta? Pasti hakim tak bakal terima. Batal persaksian kita. Harus kita butuhkan pertama adalah dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqlinya apa? Banyak di dalam Al-Quran.
La ilaha illahu, salah satu. Ya kan? Tidak ada Tuhan melainkan hu, Allah. Sudah, itu syarat pertama. Karena akidah harus yakin dalam diri kita. Kalau masalah Muhammad Rasulullah, banyak kita jumpai di dalam Al-Quran itu kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Selesai dalil, kita dalil naqli. Ini masalah dasar, pondasi. Akidah kau pondasi. Harus kuat pondasi kau. Kalau tidak kuat, itulah kita. Tak cukup kita sebagai pondasi akidah. Baik kata guru tadi, tidak ada ya tambah kepada amalnya nanti. Nanti kita bicarakan masalah amal. Sudah dalil naqlinya, dalil Al-Quran, ya banyak sekali. Bahkan di yaumil akhir nanti saat kiamat, ya, la ilaha illa ana, kata Allah. Bahkan menganggap siapa mana Fir'aun dulu yang ngato gagah berani, besok itulah orang ni lah rato gano besok. Di situ Allah sombong, wajar Allah sombong, ya kan? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan saya. Nah, ini kita ni butuh kaget, kita ditanya orang, mana dalil kau tu, mana kata kau bersaksi. Karena lapas kita ni memakai kalimat asyhadu, ya, syahadah. Beda dengan a'lamu. Kalau orang mengetahui ini, kadang orang mengetahui dari kuping mendengar, ya kan? Cukup syarat untuk mengetahui. Ada orang buta bisa juga dia a'lamu, ya kan? Dengan melihat baik. Nah, tapi di sini asyhadu. Lah, selesai dalil pertama tadi. Dalil kedua apa? Dalil akli, dalil akal. Kita lihat alam yang alam sekitar kita ni. Lah kita lihat, kita perhatikan, kita pahami, kita simpulkan. Tidak ada Allah, tidak ada satupun Tuhan yang bisa membuat alam macam ni. Kalau dua Allah, otomatis tak jadi. Ikulah gawe kaji kita malam tadi. Yang kau kenanya ke ujung, yang kau kenanya ke pangkal. Ujung-ujungnya tak jadi dunia. Ngaji pun tak jadi kalau lah banyak kena. Yang kau ngajak ke situ, yang kau ngajak ke situ. Tak? Otomatis. Sebuah organisasi juga kalau dipimpin dua orang tak jadi. Sebuah negara juga dipimpin oleh dua presiden tak jadi. Otomatis ngajak bagi dua itulah. Maka memang kalau kita lihat dunia ni tidak ada satu pun melainkan la ma'budu bihaqqin illallah, la mawjudun illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Sudah dalil akal kita. Nerima akal kita. Nah, ini akidah. Tanamkan benar-benar. Tak kalau kita sudah mengkosatkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dalam diri kita, masuk kepada hadis lagi yang masalah amal. Hadis ni kan masuk bagi dua, intisari. Akidah dan amal. Kita dikit-dikit yang jelasnya. Guru tak balik lah kaget. Wa iqamis salah. Nah ni. Mendirikan salat. Ni masuk kepada implementasinya. Ada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah dah ada ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadah. Kita sudah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah Islam. Maka kalau dia sudah mengucapkan itu tadi, ya, haramun damuhu, kata guru. Haram darahnya. Orang kalau sudah muslim itulah haram darahnya. Tak boleh lagi kita.
melainkan ketentuan syariat. Boleh. Bahkan dia sudah dapat jatah dia masuk surganya Allah. Tapi belum tentu kapan. Masuk palinglah duluan ganti depo lama ganti ngaji tiap hari. Udah ajarnya dulu tiap hari macam tu lah kan. Kita tak pernah datang. Mimpi ya tak? Mimpi nak masuk surga cepat. Kan macam itu. Karena janji Allah tak ada, cumannya tidak ada janji Allah. Kalau orang yang mendirikan solat ni banyak janji-janji Allah tentang solat ni banyak. Baik ayat Al-Quran ataupun hadis menjelaskan tentang solat ni banyak. Nah. Wa iqamis solah dan mendirikan solat. Nah, ini. Orang yang mendirikan solat ini berarti dia telah yakin. Takriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'al bil arkan. Ini nunjuk orang yang bertakwa kata guru tadi. Orang yang beriman. Orang yang beriman ke satu si iman berarti dia sudah, kalau dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Allah sudah titipkan iman kepadanya. Tapi untuk merealisasi keimanan itu tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan hati. Tapi harus wa af'al. Nah, wa iqamis shalah untuk menunjukkan af'al kita sebagai orang Islam. Ditunjukkanlah. Kenapa kita wajib mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu dalam satu hari satu malam itu 5 kali. Wajib. Nah, tunjukkan sebagai realisasi, implementasi kita bahwa kita ini benar-benar Islam. Tunjukkan liya'budunnya situ iqamis shalah. Akan hadis banyak menjelaskan juga tentang salat. Inna awwala ma yanzuru fihi yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama kali dilihat, dihisab, dihitung di hari kiamat sembahyang. Sembahyang ni pokoknya. Ya, ada juga dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat ni untuk pribadi kita dewek-dewek, efeknya kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Kita ngerjain solat, orang yang lain beruntung, tidak. Karena itu diskusi ya Nabi Musa alaihi salam dengan Allah, ya. Tak kala Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, amal apa yang membuat dirimu senang? Itu di dalam kitab Musyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Apakah salatku ya Allah? Tidak, salatmu hanya untuk dirimu sendiri kata Allah. Mana dalilnya? Innas salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Tak kala kamu melaksanakan salat, maka salatmu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi guru kami kalau sembahyang 5 kali, jangankan 5 waktu. Sembahyang sunnah, sembahyang tahajud, sembahyang yang lain, tapi tidak berlaku. Tak gota tegah juga kami ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Masih juga. Nah, berarti solat kita belum sempurna. Sempurnakan lagi. Harus pakai, jangan fikir baik, pakai tasawuf. Mungkin syarat sembahyang kita belum lengkap. Kita ngambil yang wajib rukunnya baik. Ya. Sembahyang mungkin sembahyang kita belum khusyuk. Maka sembahyang khusyuk kau nak banyak kau syaratnya. Setidaknya bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati. Itulah syaratnya. Kalau di dalam tasawuf harus menghadirkan hati. Menghadirkan hati kok. Maka tak kalau tidak bisa dalam setiap kita, dalam ketika kita membaca Al-Qur'annya, dan ketika kita berzikirnya, dan ketika kita berdoanya,
Karena semayang itu 3 itulah isinya. Pertama baca Quran, kedua berzikir, ketiga berdoa. Ya baca Quran mana? Ya kita baca inna salati wa nusuki. Itu kan Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Quran. Zikir mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan kita zikir. Berdoa kita di mana? Rabbighfirli warhamni. Nah, 3 itulah isinya kita semayang. Tak bisa kita khusus. Kita kadang semayang. Subhana rabbiyal a'la. Semayang tu bukan main lah. Allahu Akbar. Tapi pas nyebut subhana rabbiyal a'la, ngingat mati. Kan salah. Tak masuk. Ya kan? Betul lah semayang tu. Tapi kan tak sesuai dengan arti subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tadi tak ada. Awak ucap subhana rabbiyal a'la, ingat aku kena mati lah tak apa. Itu salah. Ya kan? Pas ngangkat Allahu Akbar, ya Allah. Anak aku tak ingat. Mana bisa? Macam mana pengen menghadirkan hati di saat. Maka tak kata para ulama, tak bisa ketika yang 3 tu kita khusyuk, setidaknya di takbiratul ihram tu kita harus khusyuk. Harus benar-benar. Maka kalau orang tasawuf tu tak nak terburu-burunya semayang. Perhatikan kata guru tadi dari bajunya, ya, dari tempatnya. Fikih juga mengajarkan macam itu. Harus diperhatikan supaya apa? Timbul kekhusyukan. Iko kadang mulai ngangkat takbir, mulai gatal badan. Baju tak begitu ganti. Tidur itulah, mandi itulah kata guru. Karena syarat itu termasuk harus diperhatikan. Ya tak Min? Pergi kawan tu itu balik gitulah macam mana nak khusyuk kata guru kita tadi. Ya. Jadi itu iqamis shalah. Dirikan benar-benar semayang. Insyaallah. Untuk kesempurnaan salat kita perhatikan syarat sahnya, sunnah salatnya macam mana, yang membatalkan. Harus wajib kita mengetahui itu. Barulah nak dapat predikat inna salatan ha'anil fahsya wal munkar itu. Kalau tak tu macam mana? Tak juga yuk kita ulangi lagi. Penyakit kita dalam sembahyang tu ada 2 tu lah. Penyakit zahir, penyakit batin. Yang payah kok penyakit batin yang kita payah ubat. Kalau penyakit zahir kok ya kalau nak murah ubat. Kalau lagi lapar, makanlah dulu. Kan zahir. Jangan pas semayang lah megang perut kayak. Kau macam mana nak khusus semayang ya kan? Itu penyakit zahir mudah kita ubat nih. Ya kan? Lagi nak apa tadi? Apa nak telepon lah dulu. Ya tak? Bawa nak semayang kage, marah tapo kalau lamat telepon, ya kan? Itu zahir, penyakit zahir. Nak ke WC lah dulu. Kenapa? Ini bisa mengganggu dalam kita semayang tadi. Jangan, mohon maaf, jangan kita memang betul sembahyang itu memang sudah ditentukan waktunya. Kita ngejar di awal waktu, kita nahan berak. Macam mana nak khusyuk? Ya kan? Ini penyakit zahir nih. Yang harus kita buang, kita obati. Ada orang yang khusyuk di pertengahan waktu, ada juga di akhir waktu. Lah selesai gawenya baru dia sembahyang. Tapi itu kalau gajinya. Pas ngangkat takbir, mikir semayang, mikir tebubu. Kena marah kau tak selesai gawe. Ya kan? Macam mana nak khusyuk? Ini penyakit nih. Penyakit dalam semayang tu itulah. Zahir, batin. Zahir kan mudah obat. Obat buang kerja lah. Yang lapar makan lah dulu. Yang nak kencing lah dulu baru semayang. Nah. Kemudian penyakit yang batinnya apa? Ini kadang. Kita yang agak susah. Tak ingat-ingat. Dan semayang tak ingat ini, tak ingat itu. Itu memang agak susah. Makanya cepat kembali ya itu dalam sembahyang. Nah, kerjakanlah sembahyang dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan implementasi
ya realisasi daripada akidah kita tadi. Ya, pondasi kita tadi. Maka kata orang itu hidup dengan 3 I. Iman, ibadah, ilmu. Iman sebagai pondasi kita. Tak kalau kita sudah mengqasad asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baru ibadah sebagai pembuktian kita, sebagai realisasi kita sebagai muslim. Wa hajjul bait wa ita'uz zakah, kemudian mendirikan zakat. Ya tunaikan zakat. Kita ni zakat itu pembersih. Mungkin ada harta-harta kita ko selama iko yang kurang. Ya kita bersihkan dengan zakat. Itu salah satu tujuan zakat. Ya zakat. Namanya zakat mal, zakat apa, zakat fitrah. Ya tujuannya tu zaki. Ya membersihkan ya harta-harta. Kira-kira kita ada banyak atau yang tidak benar, ya mudah-mudahan dengan berzakat kita diberikan oleh Allah keberkahan, kita terhindar lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan harta. Wa hajjul baiti, ya kemudian pergi haji, menunaikan haji. Menunaikan haji kau ya dalilnya banyak lah. Ya. Hajinya juga manis tata'a ilahi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Berarti ibadah kau juga ibadah fisik. Ya, bagi orang yang kuat. Setidaknya tanamkan dari dalam diri kita ada niat kita untuk pergi haji walaupun kita tidak mampu. Itu. Tanamkan dalam diri kita ingin menunaikan rukun Islam ini ialah untuk pergi haji. Kalau kita ada niat, insya Allah tunaikan niat kita. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amal. Kenapa niat orang mukmin ini lebih baik daripada amal? Karena niatnya lah sampai. Ya berniat. Kita wajib berniat. Supaya apa? Supaya sampai niat kita. Ya, jangan niat baik tapi tidak ada apanya kan, berusaha. Tidak daftarlah haji gini tu. Ya. Kalau guru Alfri lah daftar dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita tidak apa-apa daftar sekarang, tidak apa-apa. Karena kini itu daftar pacak 30 tahun lagi gua bangkat. Ya tak? Nah, itu. Wa saumu Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Ya, hadis ini memang apa ya? Puasa Ramadan ini di kelima. Memang ada banyak riwayat hadis nih. Ya. Kalau hadis yang lain itu ya wahajjul bait itu yang kelima, puasa yang keempat. Ini puasa yang kelima. Puasa Ramadan ya, kalau jangan kita mengejarkan yang lain. Puasa kita bukan main Senin Kamis puasa ini, tapi puasa Ramadan kita tidak apa. Ya sakit gigi kan lain lagi gajinya. Tuhan tahu awak puasa sakit gigi. Ya tak? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Banyak dalil-dalil yang lain menjelaskan tentang Ramadan. Ya, yang jelas tujuan dalam kita berpuasa ini bulan luar biasa mulia. Ya. Maka kita wajib menjalankannya. Maka tak kalau kita puasa ini masih ada tinggal dalam meninggal, bahkan wajib kita juga bayarnya. Bahkan bi ahlinya juga wajib bayar. Hitungannya itu kan. Kalau kita meninggal dalam bulan puasa, tidak bisa berpuasa kok. Nah itu. Ya, itulah ya hadis ini ya dua nanti hari ini, akidah dan amal. Nah, sudah akidah kita kuat, beramal lah, jalanlah benar-benar. Ini pondasinya.
Ya, di sisi lain dikuatkan nanti ibadah itu ya dengan syariat, fikihnya dan tasawufnya. Nah, insya Allah berkahlah ya ibadah-ibadah gitu. Karena ibadah dengan ilmu, tak ada dengan ilmu itu qalilul barakah. Sedikit sekali kita dapat keberkahannya. Inilah guna kita ngumpul-ngumpul, diskusi, ya. Sedikit demi sedikit membuka gitu. Kenapa? Yang bersama-sama itu cepat mendatangkan keberkahan. Beda kita begawe dewek-dewek, lambat dapat berkah. Kalau kita sering datang ke pengajian, berkah datang terus. Nah, kita ini kan, kalau dewek-dewek ini lambat dapatnya. Karena silaturahim mendatangkan rezeki. Yang kau tak dapat gawe, yang kau punya gawe berbagi kawan. Itu gunanya. Itulah berkah namanya kan. Tazidu wa ampang, bertambah. Tidak bertambah gawe kita. Bertambah lokak kita. Ya kan tazidu, bertambah. Masih bahasa umum kata Bu Alpari. Ya. Umum bertambah. Bertambah sehat. Mungkin tak kita keluarga kita bertambah sehat. Mak kita. Ya. Mudah rezeki kita, bertambah rezeki. Tak pada kita keluarga kita bertambah rezekinya. Karena banyak jalan. Apalagi kita ni masih hubungannya dengan orang tua. Rezeki kita kadang masih dititipkan oleh Allah melalui orang tua kita. Ya kita harus banyak-banyak cari keberkahan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan hadis ini ya dan bisa kita implementasi dalam diri kita masing-masing, kita jalankan bersama-sama. Ya, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita ya dan menjadi ilmu yang berkah. Ya, ya mudah-mudahan guru-guru kita selalu Allah berikan ya, bahkan orang guru-guru kita yang telah meninggal dijadikan kuburnya sebagai raudatul jannah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa zurriyati wa ahli baiti wa li ashabi sumaila Syekh Abdul Qadir Jailani sumaila Syekh Abdul Qadir Syekh Ahmad Badawi wa ila ustazuna wa alimina syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.